akan bersama-sama belajar renungan firman Tuhan buat kita sekalian. Mari kita akan buka dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan khususnya di kota Jakarta dihimbau untuk meniadakan ibadah di gereja, tetapi ibadah di rumah. Dalam firman Tuhan yang kita baca, di sini dikatakan, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat. Hari ini banyak peristiwa yang terjadi mengenai virus corona, tetapi hari ini saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, sehingga Tuhan melihat umat-umatnya. 3 hal yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, dalam kitab Sefanya 2 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sefanya 2 ayat yang ke-3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Yang pertama yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menghadapi situasi saat ini mengenai virus corona, yang pertama kita harus mencari Tuhan. Kata firman Tuhan di sini dikatakan, carilah Tuhan, hai semua umat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita merasa takut, panik, cemas, tetapi pada hari ini kita belajar untuk mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan pelindungan. Dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan, demikian firman Tuhan ayat yang ke-25. Keluaran 22 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kata firman Tuhan, bila kita mencari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, kita akan dijauhkan dari segala penyakit. Karena Tuhanlah yang memberikan pelindungan, karena Tuhanlah yang memagari kita dengan kuasanya. Jadi kita harus percaya, yang pertama, kita harus mencari Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan pelindungan buat kita. Yang kedua, saya akan berikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kitab Amsal 12 ayat yang ke-21. Amsal 12 ayat yang ke-21. Mari kita akan lihat bersama-sama Amsal 12 ayat yang ke-21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Firman Tuhan di sini dikatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila hidup kita benar, kata firman Tuhan berkata, kita tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Sekalipun hari-hari ini kita melihat bencana corona itu terjadi dalam kota Jakarta, Indonesia, dan seluruh negara. Tapi hari ini, kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup benar, maka kita tidak akan mendapatkan malapetaka dan tidak akan mengenal timpa dalam kehidupan kita. Untuk itulah yang kedua, jadilah hidup yang benar. Yang ketiga, saya akan bacakan dalam kitab Yesaya 38 ayat yang ke-16. Yesaya 38 ayat 16 di sini dikatakan, tetapi hanyalah orang-orang yang hidup, puji Tuhan, saya akan bacakan Yohanes 38 ayat ke-16. Ya Tuhan, karena ini hatiku mengharap Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Yang ketiga, firman Tuhan di sini katakan, biarlah hati kita, roh kita itu memiliki ketenangan. Kata firman Tuhan dalam kitab Mazmur, hati yang gembira, hati yang tenang, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesembuhan. Jadi yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang saya berikan pada hari ini, milikilah hati yang tenang.
situasi memang pada hari ini mencemaskan mengenai virus corona, tetapi bila kita miliki hati yang tenang, apabila kita hati tenang, maka kita akan mendapatkan kesehatan, imun kita akan kuat, semangat, maka disitulah tidak akan kita terkena dari berbagai jenis penyakit yang akan menyerang kita. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya berikan pada hari ini, yaitu yang pertama, carilah Tuhan, mendekatlah sama Tuhan, dan yang kedua, milikilah hati yang tenang, dan yang ketiga adalah kita hidup dalam pelindungan Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal ini yang saya berikan biarlah menjadi berkat buat kita sekalian. Sebagai ayat yang penutup dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Demikian bunyi Yeremia 33 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyikapkan segala kepadanya kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan sini saya akan tegaskan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita kesehatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya di ACM. Biarlah kita semua mendapatkan kesehatan daripada Tuhan. Segala penyakit yang akan menimpa kita tidak akan kena kepada kita. Karena firman Tuhan di sini katakan, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Bagi yang sakit pada hari ini, Tuhan akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Biar pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa secara langsung, biar Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan pelindungan daripada Tuhan, kesehatan, semua keluarga kita dilindungi dan mendapatkan kesehatan. Biarlah kita tetap ibadah, walaupun di rumah tetap kita beribadah mencari Tuhan. Karena kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Untuk minggu yang akan depan, kita tetap ibadah, walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap mencari Tuhan. Biarlah kita tetap ibadah di rumah kita masing-masing. Dan sekali lagi, saya berdoa, Tuhan akan memberikan pertolongan dan kesehatan buat kita sekalian. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan dan khususnya Kota Jakarta. Berikan Kau keamanan, berikan kesehatan Tuhan untuk semua umat-umat-Mu, pelindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau memagari seluruh umat-Mu, dan kami percaya Kau memberikan pelindungan. 3 hal yang kami sudah pelajari, biar kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah pada tanggal 22 Maret sampai dengan 29 Maret, semua ibadah dilakukan dan dilaksanakan di rumah masing-masing. TKSD Eloy menerima pendaftaran murid baru atau pindahan. Untuk lebih jelasnya bisa datang ke sekolah Eloy setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai jam 7 sampai jam 1 siang. Jemaat bila ingin konseling atau ingin didoakan bisa menghubungi di sekretariat gereja dengan nomor 6303367. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan bisa melalui rekening gereja ACM. Demikianlah info ACM. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan.